Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan penelitian pengembangan dan juga model pengembangan yang biasa digunakan oleh mahasiswa ketika melakukan penelitian di skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa penelitian pengembangan itu tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu produk. Nah, kalau di bidang pendidikan biasanya produk-produk yang dikembangkan misalkan media, kemudian model pembelajaran dan juga perangkat pembelajarannya. Nah, karena itu ketika mahasiswa itu melakukan penelitian pengembangan, maka ada model yang digunakan ya, model pengembangan yang digunakan. Beberapa model yang biasanya dipakai yaitu ada model 4D, ada model ADDIE, dan juga Bohr and Gold. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan model ADDIE. Jadi seperti namanya ya, model ADDIE ini adalah sebuah akronim itu ya, atau singkatan dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Jadi ketika teman-teman menggunakan model ini, nantinya tahapan yang dilakukan adalah mengikuti dari tahapan dari ADDIE ini. Artinya ketika nanti teman-teman menuliskan hasil dan juga pembahasan, maka semua poin dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate itu harus dituliskan di bagian pembahasan. Contohnya, di bagian Analyze itu kan kita ketika mengembangkan sebuah produk, misalkan di bidang pendidikan itu, maka kita akan melakukan sebuah studi pendahuluan atau survei. Itu pertama kali di tahap analyze. Setelah itu biasanya kita melakukan analisis pembelajaran, kemudian ada juga analisis kebutuhan ya. Nah, analisis kebutuhan ini terkait analisis kebutuhan guru dan juga siswa. Misalkan tadi kita mengembangkan media pembelajaran, maka apakah guru dan siswa itu membutuhkan media yang ingin kita kembangkan atau tidak. Nah, disitulah kita melakukan analisis kebutuhan. Kemudian juga kita melakukan identifikasi proses pembelajarannya. Artinya kita melakukan analisis apakah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sudah menggunakan media yang sesuai yang kita harapkan atau belum. Kemudian di tahap desain, nah di tahap desain ini biasanya yang pertama kali kita lakukan adalah kita melakukan kajian literatur. Setelah melakukan kajian literatur, maka kita akan mengetahui sebetulnya apa sih media pembelajaran yang hendak dibuat sesuai dengan teori itu seperti apa gitu. Setelah itu kita setelah mengembangkan produknya gitu ya, menyusun atau membuat medianya atau menyusun perangkatnya, kita nanti tahap selanjutnya adalah melakukan konsultasi. Nah, di konsultasi ini kita adalah melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing kita. Setelah konsultasi itu, maka nanti akan dihasilkan draft produk, namanya draft produk. Jadi artinya produk yang kita buat kemudian dikonsultasikan, kemudian akan dihasilkan namanya draft produk lah. Draft produk inilah yang nantinya akan masuk ke tahap develop. Kemudian di tahap develop ini, draft produk yang telah dibuat tadi nanti akan masuk ke tahap namanya expert judgment. Expert judgment itu adalah, kalau bahasa sederhananya, kita akan melakukan validasi. Nah, setelah divalidasi oleh ahli, oleh dosen, oleh guru itu, nanti kita akan melakukan revisi sesuai dengan masukan dari para ahli tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan revisi, maka tahap selanjutnya adalah kita melakukan uji coba di lapangan. Biasanya uji coba ini ada dua tahap, ada uji coba terbatas dan juga uji coba luas. Jadi di tahap develop ini sudah ada tahap uji coba di lapangan. Artinya kalau di bidang pendidikan, uji cobanya adalah di sekolah seperti itu. Kemudian di tahap implement itu nanti kita masuk ke tahap uji coba luas atau uji empiriknya ya. Jadi produk yang sudah dikembangkan tadi, misalkan media, kita uji cobakan di skala yang lebih luas, di jumlah siswa yang lebih banyak. Apakah produk yang kita buat itu efektif atau tidak, seperti itu. Setelah diuji cobakan secara luas ini, maka kita nanti akan melakukan evaluasi ya. Tahap selanjutnya adalah evaluasi. Jadi mengevaluasi apakah produk yang dikembangkan sudah efektif atau belum, kita evaluasi. Sehingga dari proses evaluasi itulah nanti akan dihasilkan produk jadi dari produk yang kita kembangkan. Itu adalah tahapan ya secara umum yang perlu kita lakukan. Lalu bagaimana sih di bagian pembahasan dan juga hasil tadi ya? Maka di hasil dan pembahasan di bab 4, kalau di penelitian yang di skripsi itu umumnya, maka kita tuliskan semua. Jadi analyze kita melakukan apa? Ya ditulis di situ hasilnya. Develop yang kita lakukan itu apa, hasilnya apa, ditulis. Misalkan tadi di tahap develop itu kita melakukan desain ya, mendesain produk ya, desain produk yang kita buat itu seperti apa, kita tampilkan di situ. Begitu teman-teman. Mungkin kalau masih ada yang bingung boleh bertanya, dituliskan di kolom komentar. Sampai